Bapak, Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, pelatihan pencegahan stunting segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu hadirin peserta pelatihan yang sama-sama berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita sempat hadir bersama-sama di kantor desa dalam rangka pelatihan pencegahan stunting. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Hadirin peserta pelatihan yang sama-sama berbahagia, selanjutnya sambutan yang dibawakan oleh Bapak Kepala Desa sekaligus membuka acara pelatihan stunting. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu membawa materi penyuluhan stunting. Yang saya hormati para kepala dusun yang saya hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pendamping desa dalam hal ini pendamping stunting tingkat desa Dindingin. Yang saya hormati para ibu, orang tua, wali, anak-anak sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita telah hadir di tempat ini guna untuk mengikuti atau menghadiri suatu acara yakni yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Dingin, yaitu penyuluhan tentang stunting. Kemudian daripada itu salawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai ibu-ibu dan saudara-saudara yang dihormati, pada kesempatan ini atau pada pagi hari ini tentu angka ibu-ibu makutana maka agak sioliraki. Nah, dalam hal ini tentu kemarin angka pendataan kader posyandu dan petugas lain bahwa di desa Dingin ada beberapa anak yang terdampak stunting, artinya mengalami atau kondisi badan atau kesehatan anak kita kurang normal atau kurang sehat karena adanya stunting. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diundang Bapak Ibu-ibu untuk menghadiri mendengarkan penyampaian daripada ibu pembawa materi stunting. Maka dia ronak punakana atau nureku pikui carana untuk mengantisipasi atau pikui carana untuk mengobati sehingga dia normal kembali. Makotor memang makanya bagaimana cara untuk mencegah stunting, jagain anak-anak stunting, kekurangan gizi. Oleh karena itu ibu-ibu diundang pada kesempatan ini untuk mendengarkan disampaikan oleh ibu pembawa materi penyuluhan stunting. Pertama, bagaimana mencegah terjadinya stunting bagi anak-anak kita.
kekurangan gizi. Yang kedua, anak-anak kita kena stunting, mengalami stunting. Bagaimana cara untuk mengendalikan atau menormalkan kembali kesehatannya? Itu. Jadi perlu kita dengarkan dengan baik-baik yang disampaikan oleh ibu kesehatan nanti yang membawakan pemateri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita perhatikan dengan baik dan kita membawakan di tengah-tengah masyarakat kita, ya itu. Nah, oleh karena itu tidak panjang lebar saya sampaikan karena waktu mendesak. Nanti lebih mendetail disampaikan oleh ibu pembawa materi. Saya harap ibu-ibu orang tua anak kami didengarkan dengan baik. Tapi kali ini menecek akan apuraki. Ya selanjutnya tepatnya pukul 10:32 waktu Indonesia bagian tengah acara penyuluhan stunting dan acara-acara lain saya buka dengan resmi dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak senang untuk materi stunting pada hari ini. Angka 2 pemateri. Yang satunya di Panaletu, sementara yang satu ibu sudah ada di lokasi, sehingga sambil kita menunggu pemateri yang satu, pemateri yang sudah ada kita sudah memanfaatkan waktu. Jadi dan ini yang pokok ini yang pokok. Kalau yang pematerinya sebentar itu dia mau membawakan materi terkait dengan pemberian makanan tambahan balita yang kepala bidang perempuan dan perlindungan anak. Jadi untuk selanjutnya materi pencegahan stunting dibawakan oleh Ibu Desti Cici Pilomang Arif. Dengan hormat Ibu disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdiri saja supaya lebih semangat. Ya, terima kasih untuk Pak Kepala Desa dan Pak Sekdes atas undangannya, sehingga hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawa materi tentang stunting. Mungkin ibu-ibu kader TNI mungkin bisa isi yang di depan-depan, ya, yang kosong, ya, supaya lebih masuk lagi materinya, ya. Yang kader-kadernya mungkin bisa diisi yang di depan. Ya, yang kader, ayo, yang kader-kader yang paling cantik di depan, ya, ayo, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya perkenalkan diri lagi? Masih ada yang belum kenal saya? Masih ada? Masih ada yang belum kenal? Rata-rata semua ibu balita saya di posyandu, ya? Ya, saya perkenalkan tadi, saya sudah diperkenalkan Pak Sekdes, nama saya Desti Cici Pilomang. Biasanya saya dipanggil Cici saya di posyandu, ya, supaya lebih akrab, supaya lebih dikenal, ya. Hari ini saya kebagian materi tentang stunting. Siapa yang sudah pernah dengar istilah stunting? Siapa yang sudah pernah dengar istilah stunting? Ibu-ibu kader? Sudah pernah dengar? Apa stunting? Apa? Pendek, cebol, ya? Aha. Sekarang itu istilah stunting kayaknya semua ibu-ibu sudah bisa bilang. Sedikit-sedikit ibu langsung bilang, stunting kok, stunting, ya. Ya, jadi kita bisa lihat sini pengertiannya. Stunting itu apa? Stunting itu juga biasa disebut dengan pendek atau kerdil. Apa itu stunting? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan, perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis
dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar untuk usia dan jenis kelaminnya ya. Nah, satu dari tiga anak di Indonesia itu pasti stunting ya. Apa itu stunting itu bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Dia umurnya sama ya, umurnya sama tapi kok tinggi badannya berbeda ya. Itu gambarannya soal stunting ya. Terus lanjut. Menurut data World Bank 2017, Indonesia itu menempati urutan keempat ya. Menempati urutan keempat di dunia paling tinggi stuntingnya ya. Sekitar 30% ya. Nah, kemudian ada survei di studi riset status gizi balita Indonesia SSGBI 2019. Nah, hasil studinya itu stunting kita sudah mulai turun tahun 2019 dari 30% sekarang sudah 27,67% ya. Ada standar yang sebenarnya Indonesia bahkan setiap negara harus standar stunting setiap negara itu hanya boleh sekitar 20%. Jadi kita masih utang sekitar 7,67% ya. Oke, lanjut. Nah, pengertian stunting lagi kalau menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Siapa yang pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK? Ibu-ibu kader mungkin familiar ya, 1000 hari pertama kehidupan. Pernah dengar? Pernah? Ada yang pernah dengar? Apalagi yang hamil-hamil, ibu hamil, ada yang pernah dengar? Dan pernah dengar? Oke. 1000 hari pertama kehidupan itu, lanjut slide-nya. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu kenapa dibilang 1000 hari pertama kehidupan? Dia dihitung mulai dari 0 bulan atau masa konsepsi ibu. Pas 0 bulan di tahun hamil ya. 9 bulan itu kan kita hamil ya. 9 bulan dikali 30 sama dengan 270 hari masa kehamilan. Kemudian ditambah 0 bulan ya, 0 bulan sampai 24 bulan itu sekitar 730 hari ya. Jadi 730 ditambah 270 jadinya 1000. Nah, kenapa disebut 1000 hari kehidupan ya? 1000 hari kehidupan. Nah, terus di sini apa penyebab stunting? Kira-kira ibu-ibu, apa penyebab stunting menurut ibu-ibu? Ada? Kurang gizi? Selain kurang gizi apa lagi? Selain kurang gizi? Selain kurang gizi apa lagi? Penyebab stunting? Ada? Ya, tinggal dibaca. Ya, penyebab stunting cukup kompleks ya, yaitu akibat kesehatan ibu yang buruk sebelum saat dan sesudah kehamilan, infeksi penyakit yang kontinu, kualitas sanitasi lingkungan yang buruk, pola asuh balita yang buruk, serta stimulasi anak yang kurang. Kesempatan terbaik untuk mencegah dan menanggulangi stunting adalah pada saat anak dalam kandungan dan 24 pertama usia anak. Kembali lagi yang digambar yang tadi. Ya, kita kembali ke sini ya. Cara mencegah stunting ya sebenarnya dimulai pada saat kehamilan. Kenapa 1000 hari pertama kehidupan sering disebut masa emasnya anak-anak balita atau masa paling kritisnya anak-anak balita? Karena di usia 0 sampai 24, mulai dari dalam kandungan 0 bulan sampai 24 bulan, di situ bisa dicegah namanya stunting ya. Yang pertama, mulai dari masa kehamilan di usia 0 bulan ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu hamil kalau sudah mual, muntah, tidak mau makan ya, tidak mau pasti makan
apalagi yang ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu muda yang hobinya cuma makan bakso, makan Indomie, ya itu saja dimakan, ya. Jadi minta tolong untuk ibu-ibu yang usia 0 bulan, ya, karena ini berpengaruh ya. 9 kali 30, 270 hari memang juga sudah menentukan, ya, 270 harinya. Jadi minta tolong ibu-ibu hamil, makanlah makanan padat gizi. Makanya setiap saya kelas ibu hamil, saya selalu ingatkan ibu-ibu hamil, ingat Ki, sekarang bukan hanya diri tak yang makan, ada janin di dalam perut tak, ya, sudah ada janin di dalam perut, ya. Jadi usahakan setiap kali makan harus 2 porsi, nasinya 2 porsi, ikannya 2 porsi, sayurnya 2 porsi, ya, buahnya juga 2 porsi, ya. Supaya apa? Karena di masa kehamilan ini betul-betul masa emas. Karena kenapa? Di trimester pertama adalah masa pembentukan otak dan organ-organ tubuh. Kadang-kadang juga saya ingatkan ke ibu-ibu hamil yang masih trimester pertama atau hamil 1 sampai 3 bulan, makan Ki. Kalau bisa, tidak bisa nasi, usahakan protein tinggi, ikan paling banyak di sini, ikan, ya. Karena kenapa? Di situ nih pembentukan otak dan organ. Kalau malas Ki makan, saya tidak takut-takuti kadang-kadang bahwa organnya tidak sempurna, ya. Organnya tidak sempurna, ada yang cacatnya. Karena kenapa ya? Karena kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, ya. Kemudian ibu-ibu hamil juga minta tolong minimal pemeriksaan ibu hamil itu minimal 6 kali, ya. 4 kali bidan, 2 kali rumah sakit, ya. Minimal sekali 6 kali. Nah, kadang-kadang ibu hamil dekat-dekat melahirkan baru pergi melapor, Bu bidan hamil Kak. Ada yang begitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi minta tolong, ya, jadi ibu hamil itu minimal sekali pemeriksaan 6 kali, ya, di puskesmas, di bidan dan rumah sakit, ya. Kemudian perhatikan juga ibu hamil, ya. Ibu hamil selama hamil minta tolong selalu diingatkan TTD-nya, tablet tambah darahnya harus diminum, ya. Tablet tambah darahnya harus diminum, ya. Ibu kader berapa tablet tambah darah yang harus diminum ibu hamil? Minimal berapa? 90, ya. Jadi ibu hamil minimal 90 harus minum tablet tambah darah, ditambah kalsium dan asam folatnya. Itu betul-betul sangat diperlukan sama ibu hamil, ya, untuk menunjang perkembangan janinnya, ya. Kemudian, ya, kita lanjut setelah melahirkan, ya. Yang paling pertama diingat ibu-ibu dan haknya semua anak balita adalah IMD, ya, inisiasi menyusu dini. Itu haknya anak, ya. Pada saat kita melahirkan minta tolong ingatkan, selalu saya ingatkan ibu bidan, minta tolong kalau saya pada saat melahirkan langsung IMD. Karena kenapa? IMD menentukan ASI eksklusif tak lancar atau baik, ya. Karena kenapa? IMD itu pertama kalinya anak tak mengisap di putihnya mamanya dan menentukan juga produksi ASI. Kadang-kadang ibu-ibu bilang tidak ada ASIku keluar, padahal sabar saja. Kadang-kadang kalau kita melahirkan itu 3 hari lah, ada yang cepat, ada yang pada saat kita melahirkan langsung keluar ASInya, ada yang 2 hari, bahkan ada yang 3 hari, ya. Sebenarnya tidak apa-apa kalau dia anak bayi tidak minum apa-apa, karena anak bayi keluar dari dalam rahim itu dia sudah membawa cadangan makanan, ya. Tapi kan kadang-kadang di rumah neneknya yang paling gelisah, neneknya, tantenya yang paling gelisah, menangis cek anakmu, kasih air minum, kasih susu, terpaksa mamanya dengan berat hati kasih susu formula, ya. Jadi ingat Ki, haknya anak tak 0 sampai 6 bulan adalah pertama IMD,
Yang kedua adalah harus ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kita lanjut di 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ada lagi namanya perkenalan makanan pendamping ASI. Nah, kadang-kadang banyak saya tanya ibu-ibu yang berat badannya anak kurang. Apa kita kasih untuk 6 bulan pertama? Bubur, Bu. Bubur apa? Bubur sun. Ya, bubur sun. Makanya bisa ditanya sama ibu-ibu yang di posyandu. Saya paling marah kalau sudah bilang tidak ASI eksklusif bubur sun. Ya, kenapa saya larang bubur sun? Ya, ASI eksklusifnya sudah gagal. Masuk lagi masa makanan pendamping ASI, gagal lagi. Jadi betul-betul mamanya menggiring anaknya untuk stunting. Ya, jadi kalaupun ASI-nya gagal, kita harus perbaiki lagi di makanan pendamping ASI-nya. Ya, kenapa saya larang bubur sun? Bubur sun itu hanya 2 rasa, manis dengan asin. Paling rasanya bubur beras merah, rasa pisang, rasa ayam, rasa apa sih lagi itu? Rasa bakso, ya? Hanya itu 2 rasa. Nah, ketika kita perkenalkan dia bubur sun, yang anak tak ingat itu sampai besar hanya 2 rasa, asin dengan manis. Beda kalau kita perkenalkan dia di 6 bulan pertama makanan pendamping ASI yang tepat. Ya, ada berasnya, ada sayurnya, ada tempe sama tahunya, ada ikannya, ada buahnya. Ya, yang ini kalau MPASI-nya tepat, nah, bayi kan itu umur 6 bulan sampai 24 bulan itu daya tangkapnya kayak komputer. Ya, kayak komputer. Kenapa? Semua cepat sekali tangkap. Kalau kita perkenalan MPASI-nya tepat, oh, rasa beras seperti ini, rasa wortel seperti ini, rasa ikan seperti ini. Jadi itu yang akan dia ingat sampai besar. Jadi minta tolong ibu-ibu minta tolong MPASI-nya kalau yang anak pertama, anak kedua mungkin salah, minta tolong nanti kalau ada lagi dianugerahi anak berikutnya, minta tolong diperbaiki ASI eksklusifnya dengan makanan pendamping ASI-nya. Ya, jangan juga makanan pendamping sudah cocok makanan pendamping ASI dikasih. Saya tanya lagi apa isinya? Bubur jigo sama wortel sama tomat. Ya, jadi makanan pendamping ASI juga jangan hanya bubur pakai tomat ya, minta tolong. 4 ASI MPASI itu ada juga prinsipnya adalah harus 4 bintang. 4 bintang apa maksudnya? Ada berasnya, makanan pokoknya, ada proteinnya. Proteinnya terbagi 2, hewani sama nabati. Hewaninya dari apa? Dari ikan, telur, ya. Kemudian nabatinya dari apa? Dari kacang-kacangan tahu, tempe, kacang hijau, ya. Kemudian sayurnya di sini sayur banyak. Banyak ibu-ibu bilang tidak ada sayur, padahal di rumahnya banyak saya lihat sayur kelor. Manfaatkan kelor, ya. Kelor itu bisa ditanam di sembarang tempat dan bisa tumbuh. Tidak rewel. Kelor itu adalah sayur paling tidak rewel. Jadi biar anak-anak makan kelor setiap hari, tidak apa-apa, bagus sekali makan kelor. Kenapa? Kelor itu tinggi zat besinya. Ya. Jadi ingat ya, makannya harus 4 bintang. Kalau ASI-nya bagus, MPASI-nya bagus, kita sudah mencegah secara dini stunting. Kemudian selain MPASI-nya bagus, minta tolong ibu-ibu rajin ke posyandu. Ya, rajin ke posyandu. Posyandu bukan punyanya puskesmas. Ya, posyandu punyanya masyarakat. Ya, kenapa diadakan posyandu? Posyandu gunanya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya anak. Kemudian selain posyandu, ibu-ibu minta tolong imunisasinya harus lengkap. Kadang-kadang banyak saya dengar keluhan ini ya,
untuk bapak-bapaknya minta tolong. Kadang-kadang ya, kenapa tidak mau disuntik anaknya, tidak mau diimunisasi, tidak kusuntik anakku Bu Bidan. Marah bapaknya, marah dedek bapaknya kalau panas di pulang, ya. Padahal reaksi pertama pada saat imunisasi adalah demam. Paling demamnya 2 hari, ya. Demamnya 2 hari itu reaksinya tubuh karena dimasukkan antibody. Jadi minta tolong bapak-bapak juga dikasih pengertian, mengerti juga kalau ibu-ibu mau disuntik, nanti marah bapaknya. Jadi minta tolong juga ya bapak-bapaknya dimengerti bahwa anak-anak itu harus mendapat imunisasi lengkap untuk imunnya, istilahnya untuk kekebalan tubuhnya anak-anak dari berbagai penyakit. Ya, kemudian selain imunisasi, lingkungan juga minta tolong, ya. Jadi sebenarnya stunting itu bukan hanya dari gizi saja yang dicegah, ya. Stunting juga itu harus perhatikan lingkungannya, ya. Lingkungannya, makanya itu selalu dicari itu bagian promosi kesehatan, PHBS, cuci tangan, ya. Cuci tangan, bagian casing juga harus punya jangkar, ya. Air bersih, ya. Itu juga menjadi faktor utama untuk mencegah stunting, ya. Oke, sampai situ ada mungkin yang mau ditanya ibu-ibu? Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanya? Ada? Mengertikah atau lewat-lewat begitu saja yang ku sampaikan? Atau ada mau kita sangkut sedikit? Ada yang kita sangkut sedikit? Ada? Ada Ci? Oke, dampaknya dulu. Naik. Dampak stunting itu ada 2, ya, dampaknya, ya, jangka panjang dengan jangka pendek. Nah, jangka pendeknya itu apa? Yang pertama, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Maksudnya ini, kalau jangka pendeknya itu meningkat, sering-sering sakit, bahkan menuju kematian, ya. Terus yang kedua itu peningkatan biaya kesehatan. Kalau dia sering-sering sakit, otomatis kan biaya yang harus dikeluarkan lebih besar. Nah, yang kemudian yang ketiga, perkembangan kognitifnya, motoriknya, dan verbal anak tidak optimal. Maksudnya apa? Kalau anak-anak stunting itu kecerdasannya sekitar IQ-nya itu sekitar 10% dikalah sama anak-anak yang tidak stunting, ya. Jadi jangan diharap dia kita tuntut dia ranking 1, tapi karena dia stunting tidak bisa sampai ranking 1. Percaya pasti tidak bisa, ya. Jadi kecerdasannya anak-anak stunting tidak sama dengan anak-anak yang tidak stunting, ya. Terus jangka panjangnya apa? Otomatis nih yang pertama, jangka panjangnya itu adalah pendek atau kerdil, tidak bisa dirubah, ya. Kemudian resikonya lagi adalah resiko obesitas dan penyakit lain meningkat, ya. Kemudian kesehatan reproduksinya menurun, kapasitas belajarnya optimalnya berkurang, dan produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal. Jadi kalau tidak diperbaiki stunting, percaya ini sumber dayanya ke depan tidak bagus dan tidak bisa bersaing, baik itu di sekolah maupun nanti di tempat kerja, ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini otaknya anak stunting dengan otaknya anak sehat. Perhatikan kayak di sebelah sana, otaknya anak stunting itu tidak full, ya, tidak full ke otaknya itu anak stunting, tidak sempurna, tidak full. Nah, kalau dibandingkan dengan perkembangan otak yang anak sehat, dia full, ya, full. Makanya dibilang tadi kecerdasannya itu kira-kira 10% kurang dari anak yang sehat, ya. Kita lihat di sini apa dampaknya lagi itu. Yang pertama gagal tumbuh, ya. Ya, kalau anak stunting gagal tumbuh ya pasti berat badannya lahir rendah, BBLR, ya. BBLR itu sekitar 2,5 ke bawah, ya. 2,4, 2,3 itu
lahir, berat badan lahir rendah. Yang memenuhi standar itu 2,5 ke atas. Ya. Kemudian hambatan perkembangan kognitif dan motorik berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Yang tadi saya bilang bahwa anak stunting tidak bisa tidak bisa bersaing, kurang bisa bersaing dengan anak-anak yang cerdas. Maksudnya kecerdasannya kurang. Ya. Kemudian yang ketiga, gangguan metabolik pada usia dewasa meningkatkan penyakit menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung. Jadi anak-anak stunting juga itu jangka panjangnya akan itu tadi pasti tidak jauh dari obesitas, diabetes, penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya. Jadi sebenarnya ini stunting ini masalah serius. Kadang banyak orang yang menganggap masalah stunting tidak pendek, padahal ini jangka panjangnya ternyata banyak sekali mengarah penyakit-penyakit degeneratif. Ya, lanjut Imam. Nah, bagaimana mencegah stunting? Ya, kekurangan zat gizi dalam tubuh dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, menjaga kecukupan zat gizi adalah satu strategi pencegahannya. Makanan pada gizi yang tersedia secara lokal sangat potensial untuk meningkatkan kecukupan gizi seseorang. Ya, jadi cara pencegahannya tadi itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan harus bagus, harus gizi seimbang, mulai dari ibunya hamil, anak-anak dapat IMD, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, lengkap imunisasinya dan rajin-rajin ke posyandu. Lanjut. Nah, makanan padat gizi itu apa? Ini ada namanya pedoman gizi seimbang. Kalau dulu pernah dengar 4 sehat, 5 apa? 5 sempurna. Itu zaman dulu, ya. Itu zaman saya masih SD kayaknya itu 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang sudah berganti menjadi pedoman gizi seimbang. Ya. Lanjut, apa itu? Lanjut lagi. Nah, pedoman gizi seimbang itu diaplikasikan lagi, dikasih perkecil lagi menjadi isi piringku. Siapa pernah dengar isi piringku? Pernah familiar dengan isi piringku? Sering-sering didengar tak? Nah, sering-sering dengar isi piringku. Nah, bisa dilihat di situ, ya. Piringnya jadi ada piring, jadi piring tak di rumah kita bayangkan, tak? Sepertiga buah-buahan, sepertiga lauk pauknya, 2/3 makanan pokoknya itu nasi, ubi, roti dan sebagainya. Kemudian 2/3-nya sayur dan ditambah air minum 8 gelas. Ya, jadi kita bayangkan itu kalau kita lihat piring kita, oh segini jumlahnya nasi, 2/3 sayur harus 2/3. Banyaknya sayur dengan banyaknya nasi harus sama. Lauknya 1/3, kemudian buah-buahannya juga harus 1/3. Kalau anak-anak tadi makan 4 bintang, ibu hamil juga 4 bintang, mamanya juga harus 4 bintang. Ya, atau masih kadang-kadang juga banyak ibu-ibu di rumah memasak, sisa-sisanya udah dikasih anaknya, yang bagus-bagusnya itu disimpankan untuk bapaknya. Siapa yang masih begitu? Siapa? Ayo, ibu-ibu. Kalau masak di rumah tuh, ibu-ibu banyak kasus-kasus ini biasa ibu-ibu yang pokoknya itu kepalanya, tengahnya disimpankan untuk bapaknya, jadi untuk anaknya itu ekornya nih, ya. Padahal yang mau bertumbuh, yang mau berkembang itu anaknya justru dikasih yang bagian paling bawah di bawah ekor lagi dikasih, ya. Justru ketika kita memasak di rumah, ibu-ibu maupun bapak-bapak ingat selalu kasih yang terbaik untuk anak-anak. Karena kenapa? Yang mau bertumbuh, yang mau berkembang itu anak-anak, dan penerus masa depan kita itu adalah anak-anak. Oke, lanjut. Nah ini sekarang ini lagi gencar-gencarnya pengenalan pencegahan stunting itu melalui pangan lokal. Nggak usah yang terlalu internasional,
untuk pencegahan stunting ya. Pencegahan stunting itu bisa dengan bahan-bahan lokal. Mulai dari apa? Mulai dari tempe. Lihat di kandungan apa yang dikandung sama tempe. Bagus sekali tuh isinya. 201 kalori, energinya, proteinnya 20,8, lemaknya. Ya. Seratnya berapa? Pokoknya ini tempe paling the best. Ya, yang paling sering kita dapat toh. Di mana-mana tempe, tahu pasti ada. Mas Gali juga setiap hari bawa toh. Digantung-gantung di belakang motornya Mas Gali. Tidak susah untuk didapat, jadi tidak ada yang ikut dengar ibu-ibu mengeluh, "Ih, susah bahan makanannya." Apanya yang susah? Tempe, tahu setiap hari Mas Gali bawa. Sayur setiap hari Mas Gali bawa. Ikan setiap hari lewat. Nah, jadi manfaatkan pangan lokal. Maksudnya manfaatkan pangan lokal ya kayak begini yang ada. Jangan kita terlalu bercita-cita kayak di televisi itu harus ayam setiap hari, harus daging setiap hari. Jangan nih, yang ada. Makanya kita kembali sekarang, manfaatkanlah pangan lokal. Sayur bisa kita tanam. Kelor kayak contohnya tadi kelor bisa dimakan sepanjang tahun kelor. Kan semakin dipetik kelornya, semakin lebat dia berbunga. Terus gratis lagi kalau ditanam sendiri. Kalaupun tidak ada penyata, bisa lihat tetangga punya, bisa diminta kelornya kan? Sempat tidak bisa habisi, dibantu habisi kelornya. Ya? Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang saya ambil dari Kabupaten Bone, ya. Panduan gizi seimbangnya berbasis pangan lokal di sini mulai dari 6. Jadi Bone sekarang itu Bone dengan mereka itu jadi percontohan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Nah, sekarang juga sudah dari 2 desa percontohan, kabupaten ini percontohan, sekarang sudah disebar lagi menjadi 24 kabupaten percontohan untuk menerapkan itu tadi contoh kabupaten stunting. Nah, kebetulan sekarang di desa Dengeng ini sekarang sudah ada pendamping yang langsung dikirim dari Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Ini namanya Ani, ya. Ani pendamping gizinya sekarang, ya. Jadi minta tolong. Jadi dia nanti tuh lebih banyak bertugas mendampingi ibu-ibu yang punya balita gizi stunting. Ya, jadi nanti Ani bantu mulai dari Ani cuma tidak fokus ke balita saja, jadi dia fokus semua, mulai dari ibu hamil, remaja, dan balita. Ya, jadi dia akan fokus nanti bantu ibu-ibu, mendampingi ibu-ibu bagaimana MPASI yang bagus, bagaimana jajanan yang sehat untuk anak-anak stunting. Ya, ini ada contoh-contohnya di sini bagaimana kebutuhannya 6 sampai 11, 12 sampai 3, lanjut Ma. Ya, ini ada contoh-contohnya. Toh, kalau tadi saya bilang tempe favorit sekali, ternyata tempe bisa dibikin macam-macam. Kayak ini ada contoh resep saya, coto tempe. Coto tempe, ternyata tempe bisa dibikin coto. Ya, kemudian ada palu mara, lanjut ada bakso tempe, spaghetti, bahkan internasional ini juga spaghetti tempe bisa menjadi ternyata spaghetti tempe. Lanjut Iqmah. Sudah selesai? Ya, itu materi dari saya tentang stunting. Jadi ibu-ibu kalau nanti ada yang bertanya, jadi minta tolong pesan saya sama ibu-ibu, perhatikan di usia 0 bulan kandungan tak sampai 24 bulan usianya anak. Karena kenapa? Masa itu adalah masa emasnya anak-anak, masa yang tidak bisa diulang. Ya, kadang-kadang penentuan stunting itu pas di usia 2 tahun baru ketahuan dia stunting. Nah, kalau dia stunting sudah tidak bisa diperbaiki. Maksudnya sudah tidak bisa dirubah bahwa dia stunting. Dia akan stunting sampai besar. Ya, sudah tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah pendampingan. Pendampingan jangan sampai kalau dia sudah stunting malah semakin turun, tapi didampingi supaya karena dia sudah kena stunting harus didampingi gizinya supaya setidaknya
distimulasi pergerakannya, kecerdasannya, supaya nanti juga masih bisa bersaing di dunia pekerjaan dan dunia pendidikan. Ya, jadi minta tolong ibu-ibu ya, ibu-ibu perhatikan kalau ada anaknya yang sedang hamil sekarang atau ada ponakannya, minta tolong diperhatikan bahwa betul-betul usia masa keemasan adalah 0 bulan mulai dari hamil sampai anak berusia 24 bulan. Kalau tidak bisa ditangani itu pasti otomatis stunting. Tapi kalau tadi kita ingat mulai dari 0 bulan, perhatikan gizinya ibu hamil, harus rajin-rajin pergi periksa, harus IMD, harus ASI eksklusif, harus makanan pendampingnya tepat, dan harus imunisasinya lengkap. Yakin Niki pasti kita bisa cegah stunting. Oke, sekian mungkin materi dari saya. Mungkin ada yang ibu-ibu yang mau bertanya soal stunting. Saya suka sekali kalau ada yang bertanya. Ada? Adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya soal stunting? Ada? Apa? Ada? Saya dengar diskusinya di sini. Ibu Kada, ada? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya soal stunting? Ayo, ada kan? Ibu Kader, ada yang mau ditanyakan soal stunting? Ada kan? Ibu-ibu, balita di balagan? Ya, rata-rata juga yang saya datang hari ini ibu-ibu balitaku yang ikut pendampingan kelas ibu balita kan? Rata-rata. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu kelas balita, PRTA ingat, kalau tadi di sini saya begitu nyata melihat masih sering dikasih kerupuk, ya, melanggar ya. Jadi minta tolong ibu-ibu yang punya keluhan anaknya malas makan, 1 JPR, hilangkan dulu kerupuknya. Kalau berhasil dihilangkan kerupuknya, jajanannya, kerupuk dan esiko, yakin pasti dia cari makan, ya. Itu jadi selalu saya ingatkan untuk ibu-ibu yang ikut pendampingan kelas ibu balita. Mungkin ada yang merasa kan, yang sudah hentikan jajanannya sedikit, walaupun sudah, maksudnya tidak terlalu full jajanannya berhenti, tapi setidaknya yang sudah mulai berhenti anaknya makan kerupuk, sudah mulai lagi nafsu makannya sudah mulai kembali. Ya, oke, mungkin sekian dari saya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya nanti, saya masih bisa layani di posyandu ya. Biar di posyandu di mana ketemu saya mau bertanya tidak apa-apa, ya, saya pasti jawab. Oh ada. Bagaimana itu misalnya ada kecenderungan yang pendek, pendek, jajanannya juga pendek. Oke. Faktor genetik ya. Oke. Banyak selalu bertanya itu, bagaimana tidak stunting? Mamanya pendek, bapaknya pendek, kakeknya juga pendek, ya. Jadi itu stigma yang harus dirubah. Kalau mau kasih contoh yang seperti itu, kita lihat Habibie dengan istrinya pendek tonji, tapi kenapa? Yang tadi kembali lagi, kalau mau tinggi anata, mau cerdas anata, kembali lagi yang 1000 hari pertama kehidupan. Kalau di situ diperbaiki, genetik paling cuma menyumbang sekitar 10-15%. Tapi kalau diperbaiki di 1000 hari pertama kehidupan tadi, mulai dari masa hamil sampainya usia 2 tahun, gizinya bagus, yakin pasti tingginya tercapai, kecerdasannya juga pasti tercapai. Ya, yang penting mau juga, jangan sampai, pokoknya hilangkan stigma belum. Memang dong anakku pendek, mamanya pendek, bapaknya pendek, pasti juga dong anakku pendek. Ya. Stigma itu sekarang sudah luntur, ya. Stigma genetik itu paling tinggal sekitar 10-15%. Nah, kenapa banyak yang membuktikan mamanya pendek, bapaknya pendek, tapi ketika gizinya diperbaiki mulai dari tadi yang saya bilang 1000 hari pertama kehidupannya diperbaiki, pasti tingginya bagus. Ya, jangan juga di rumah kita tolong untuk MPASI-nya anak-anak. Makan di sayur, Bu. Sayurnya apa? Indomie, bukan sayur itu Indomie. Ya, sayur itu yang warna hijau, warna orange, warna kuning. Ya, oke. Selain itu, ada lagi yang bertanya? Jadi faktor genetik itu 10%, tidak ada alasan ibu-ibu lagi.
alasan klasik yang paling suka pakai ibu-ibu memang pendek gara-gara neneknya pendek, mamanya pendek, bapaknya pendek, jadi anaknya pendek. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Ya, alasan dicari-cari mami kalau itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Bagaimana solusi anak kuat makan teratur juga tapi masih tetap stunting? Bagaimana solusinya anak kuat makan lalu teratur anak masih stunting? ya, itu yang saya bilang tadi ya. Kalau usianya sudah lewat dari stunting itu bisa didiagnosa pada saat usianya 2 tahun. Belum bisa didiagnosa pada saat 2 tahun ke bawah. Ya. Nah, kalau dia sudah terlanjur stunting, ya, jangan topi kodok karena stunting dibiarkan. Oh, ini stunting, error stunting, ya, jangan dibiarkan. Nah, kalau stunting, kenapa tadi saya bilang tinggal didampingi apa? Tetap diperhatikan makannya. Perhatikan makanannya tetap harus padat gizi, tetap harus 4 bingkai walaupun dia sudah stunting, ya. Dan apa? Makanya kenapa di posyandu sekarang ada yang biasa disebut kepala sekolah, ya. Kenapa sering-sering juga harus rajin ke posyandu? Kenapa? Walaupun dia stunting, kalau terus dilatih motoriknya, dilatih kecerdasannya, dia tetap akan berkembang. Makanya jangan karena stunting dibiarkan di kalau stunting mau stunting terus mau kamu. Jangan. Jadi tetap dampingi gizinya, ya. Karena kalau dia sudah stunting sudah tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah gizinya yang diperbaiki, ya. Gizinya diperbaiki supaya tadi ada yang jangka panjangnya toh, jangka panjangnya yang bisa dia obesitas atau kegemukan, dia bisa mengarah ke diabetes, mengarah penyakit jantung. Kalau diajarkan, maksudnya didampingi gizinya, pada gizinya bagus, aktivitasnya bagus, stimulasinya bagus, tidak apa-apa, akan tetap bagus. Cuma nama stuntingnya itu sudah tidak bisa hilang. Jadi makanya ibu-ibu yang masih anaknya di bawah 2 tahun, minta tolong perhatikan itu, ya. Pokoknya kalau dia sudah 2 tahun, berat badannya tidak naik dan tidak lepas dari stunting, ya, mau dia diterima saja, tapi bisa didampingi gizinya agar semakin dia bertumbuh, semakin bagus gizinya, bisa juga dia cerdas dan bisa juga dia bersaing. Jadi jangan juga patah semangat ibu-ibu yang sudah stunting anaknya. Pasti dalam hati 3 tahunnya anakku mati menjadi stunting nih, nggak apa-apa. Tetap, makanya kenapa masih dijaring di posyandu kan? Supaya masih diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Oke? Jadi tetap semangat untuk ibu-ibu yang maksudnya sudah terlanjur nih, tetap lewat di umurnya. Tetap, makanya kenapa tetap didampingi gizinya, ya. Tetap diperhatikan makannya, tetap juga diperhatikan stimulasinya apa itu kayak sekolah, perkembangan motoriknya. Jangan juga perkembangan motoriknya hanya HP saja. Minta tolong yang ibu-ibu yang kerjanya cuma sodorkan HP, minta tolong HP-nya juga disaring, ya. HP-nya disaring, minta tolong. Yang dinonton anak-anak tolong, yang pertama tontonan yang bersuara. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang penting menonton diam, kasih tontonan yang tidak mendidik. Kayak apa itu? Binatang-binatang yang tidak bersuara, tidak ada pendidikannya. Kadang-kadang membuat anak-anak juga ibu tidak bersuara, ya. Jadi minta tolong, pintar-pintar juga ibu-ibu yang kasih nonton anak di YouTube. Tolong di setel YouTube-nya agar yang ditonton anak-anak itu yang ada pendidikannya, ya. Yang ada pendidikannya. Jangan sampai yang dinonton anak-anak yang pengantin-pengantin, yang melahirkan. Banyak sekali sekarang tontonan yang tidak mendidik. Boneka-boneka tapi sudah melahirkan. Banyak saya lihat itu, ya. Jadi secara tidak sengaja juga membentuk imajinasinya anak-anak yang lain-lain, ya. Jadi minta tolong ibu-ibu yang kasih sering HP anaknya, tolong diawasi. Oke? Ada lagi yang bertanya? Ada? Intinya semangat yang terlanjur stunting masih bisa diperbaiki gizinya, ya, dan masih bisa diarahkan untuk menjadi lebih baik. Oke? Ada lagi yang mau bertanya?
Yang mau bertanya? Ada? Bapak Maya ada kayak ini mau bertanya ini. Saya rasa. Ada? Apakah sholat ukurnya stunting apakah dari badan dan ibadat saja? Yang kedua, adakah pengaruh dari mental, misalnya dari keluarga berpengaruh kepada stunting, bukan dari badan saja? Oke. Kalau tolak ukurnya stunting itu kita pakai tolak ukurnya sudah ada memang yang pasti tolak ukurnya untuk menentukan dia stunting yaitu tinggi badan menurut umur. Nah kalau di standar WHO itu ada memang standarnya. Kalau dia di bawah -2 berarti otomatis dia stunting. Ya, makanya kenapa anak-anak yang belum usia 2 tahun itu kami gencar sekali kalau di posyandu ASI yang tepat karena yang itu yang mau dicegah. Jangan sampai dia masuk di standarnya WHO di bawah -2. Terus kalau pengaruh di mental dan keluarga pasti ada. Ada tadi yang saya lihat di situ di dampaknya, dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Yang tadi dampak jangka pendeknya itu dia tidak bisa bersaing secara optimal. Contohnya kayak di sekolah, ya. Contohnya kayak di sekolah tidak bisa optimal sekali kecerdasannya. Kalau umpamanya, contohnya anak yang sehat 100% kecerdasannya, mungkin yang anak stunting cuma sekitar 80, ya. Terus kalau begitu juga kalau dikembalikan lagi ke masyarakat atau ke keluarga, kan anak-anak stunting pasti mungkin beda maksudnya apa ya, kalau anak-anak stunting mungkin tidak terlalu pede, beda dengan anak-anak yang maksudnya stimulasinya bagus, gizinya bagus. Kadang-kadang dia lebih pede daripada anak-anak yang tidak stunting. Karena itu tadi, karena yang paling pertama dipengaruhi stunting adalah otak. Jadi pasti ada pengaruh. Pengaruhnya tidak pede dan kecerdasannya pasti lebih kurang dari anak yang sehat. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya soal stunting? Pokoknya ini bapaknya Mayane, ini adiknya Mayane berikutnya ini harus lolos dari stunting, kan? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, pokoknya yang berencana dan program untuk hamil ke depan pikirkan baik-baik. Jangan hanya sekedar hamil, ya. Pikirkan baik-baik pemenuhan gizinya, ya. Mulai dari hamil 6 bulan sampai 2 tahun. Karena itulah yang menentukan anak tak stunting atau tidak stunting. Ya? Oke? Jangan yang terlalu mahal-mahal. Manfaatkan apa yang ada di rumah, manfaatkan pangan lokal. Ya? Di televisi itu memang semua anak kasih lihat hanya untuk menarik perhatian. Tapi jangan memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan budget atau kantong. Ya, sesuaikan. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ada jika menyangkut ini atau tidak ada sangkut ini? Ada disangkut? Ada sih. Alhamdulillah boleh kalau ada disangkut. Yang pastinya ingat semakin banyak kita makan yang beraneka ragam makanan, semakin banyak juga manfaat yang kita terima. Semakin beraneka ragam juga yang kita siapkan makanan untuk anak-anak kita, pasti semakin bagus untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin sekian dari saya tentang materi stunting. Terima kasih untuk perhatiannya ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak saling mendukung dalam mengasih pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pelatihan pencegahan stunting yang dibawakan oleh pemateri. Yang kamu pada tak puas, kamu puskesmas Sindro bertugas. Jadi misalnya baca sama Adi, aku dia tak sempat makutan kue atau tak lupa makadang atau tak kutanang kue, tak petengar kan dibaca, maka dia lu waktu tarang lupa wendi.
Loban puskesmas yang makutanang ibu, apalagi ulang-ulang mogi kusi untuk. Nah, sehingga tidak malah itu materi si kampung tamato supaya dia masih siri makutanang kami yang kutanang manasa tatan itu na tatan beri dong kata pau. Nah, biasa aku dia di tanrai itu ay mau dia tahu makau kata pau dia itu atau apa ya aku tanrai itu we. Ay mau makanan salah napau mata pergi pemakaran tidak mungkin apa lagi umpama tapi ibu pemateri tidak mungkin memberikan pelajaran petunjuk yang tidak ada dasar hukumnya terkait dengan pencegahan stunting. Pada ada senang pada marisengan itu diseseta terjadinya penyebab terjadinya stunting pada bulan di Kalinga, kemudian bulan-bulan itu tulis untuk ibu data. Jadi saya dengar informasi dan saya mendapat laporan bahwa untuk tahun ini di Dengen-Dengen ada 28 anak yang terindikasi kurang gizi. Itu apakah nama tambah stunting, tapi kurang gizinya. Tapi ada aja belogugan ini, aku belok meliang masuk suri dari gagal di belogugan ini itu yang menjadi kendala berat. Dirisa sama kada. Ayam makoje na perluangan aku, ayam makoje belogugan enak ibaratnya aku. Tapi di gagal belogugan ini akan dibuka itu deh perlu kita secara bersama-sama mencari kira-kira solusinya. Jadi kira-kira itu nak makutana waktu sudah hampir juga menunjukkan pukul 12. Pemateri SMP itu bigaga, kemungkinan mangre-angre kapan joro nampai tajat-tajat joro pemateri yo. Kamu itu nanti nampas saja panitia yolo. Jadi ibu-ibu teman-temanku sekalian, silakan istirahat dulu. Mandiri yolo, setelah nanti pemateri berikutnya datang, kita akan lanjutkan kembali. Setelah ini kita lanjutkan pelatihan kelompok tani dalam hal ini metode atau teknik budidaya tanaman hortikultura, dalam hal ini lebak gurui mas sambung bibit durian. Jadi ibu-ibu yang mau juga ikut pelatihan kelompok tani dipersilahkan mengikuti pelatihan kelompok tani macam itu pada sambung durian. Ini atau beli bibit durian, itu atau beli durian polisi itu. Ayam ini roh bibit kepada macam ditempeli. Ini dia menerima balu bibit, dia atau mengali bibit. Lain tanam 7 tahun 8 tahun ke depan mak gue jadi tuh di jalan provinsi Salibun aku menyuruh bulan tegar-tegar durian mengalah panggil tanpa tasyari sekilo tasyari sekali kira-kira makhluk apa akan tanah sehingga pemerintah desa tetap memperhatikan bagaimana kesehatannya masyarakat, bagaimana pendidikannya masyarakat, dan bagaimana penghasilannya masyarakat supaya nantinya masyarakat bisa hidup layak dan sejahtera. Ya angkat tanah pemerintah taruh sehingga tuli diadakan penyuluhan memarigi nangka itu di negara stunting sehingga sehat. Yang menjadi prioritas pemerintah sekarang adalah pendidikan dan kesehatan. Ya kumanca itu otomatis angka kalian untuk milu sampai jamaah-jamaah. Ya kumanca nih apa di situ sehingga kita juga lengkap fasilitas kesehatan. Magala, magala, majisi sampai jamaah-jamaah. Insya Allah pada akhirnya sejahtera hidupnya. Kira-kira makhluk apa untuk materi pencegahan stunting pada kesempatan ini saya mengakhiri untuk sesi yang pertama, dilanjutkan nanti sesi yang kedua. Saya yang memandu acara menyampaikan terima kasih atas kehadiran ibu saudara sekalian dan permohonan maaf bila mana pelayanan kami di tempat ini pada saat ini kurang memuaskan terhadap ibu-ibu sekalian.
kiranya mohon dimaafkan makomir sifat kolektif makomir pak kolektif meloki pak bosi tapi dia nak kasih lebih pak bosi makomir pak kolektif. Jadi kok merasa tidak puas mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre Jolo letakkan pemateri berikutnya. Makan dulu.